Wak mulai Juyai waktu itu. Siap tu baru Mak Ipin baru yang lain-lain. Ya. Bakok namanya Gerundang kan banyak nama lain. Bakok cebong lah bahasa namanya kan. Gerundang tuh Awak malah tahu dari itu waktu ada godok yang celai. Itu tak godok celi rasanya. Dua godoknya. Yang godok yang kini. Kenapa? Dodok aku. Nah, yang dulu godok kadang. Maksudnya badannya gadang. Oke. Mas Bi. Kembali lagi kita di Lambok Show. Semakin dalam. Semakin taraso. Wes. Kalau minggu lalu semakin dalam semakin badaso. Oh, badaso. Badaso minggu lalu. Minggu celai. Dia bobok. Badaso. Semakin dalam semakin dia bobok. Ini bobok, badaso, baru taraso. Oke. Jadi hari ini malam ini kita kedatangan bintang tamu Wus. spesial. Kan Iko ala-ala orang buka acara. Bintang tamu spesial tiap minggu bintang tamu spesial tadi. Tapi Iko spesial warna loh. Karena Iko bisa dibilang salah satu konten kreator yang paling banyak dapet endorse orang dinas. Iya, sih. Iya, jadi selamat datang Udario. Udario. Iya, Paling bisa- banyak ini dari dinas ya. bisa dikecian humas pemerintah sih. Iya lah, humas pemerintah itu Dario gitu. Jadi kalau ada program-program dari pemerintah, kalau pengen tahu tanya sih ke Dario. Iya. Bahkan Tapi memang kalau sampai. kayak jadi suatu kebiasaan ya dinas. Iya. Kalau lu pakai dari Rio berarti ya lu keren nih di dinas. Alum dinas lah ya. Alum dinas. Nah, lu tersampaikan programnya ke Iya, iya, iya. masyarakat. Enggak sih, mungkin banyak kawan-kawan yang lain kok. Iya. Ya, cuman mungkin Nggak ada kayaknya, nggak ada loh. aduh. Nah, Iya. kayaknya biar dulu kawan-kawan yang lain kayak awal Dalip kan. Siap udah main tuh bisa Dalip ini. Ayo. Soalnya kalau dari dinas tuh kan lumayan daso. Semakin teraso ya. Kalau Dalip kan teori kan makanan. Ya, lu tadi makanan dong. Biasanya kini kan dia laba batu. Kalau penonton lah tugas, keliru orang pun. Agak gila setek ngomong. Ya karena banyak influencer makanan yang baru gitu kan. Oh, tempe lah ini. Contoh ya. Satu. Iya, iya. Contohnya. Tuh yang baru-baru. Oh banyak. Ah, sebelum masuk nak saya kata-kata kuliner Sumbar yang Dalip suko, jangan Dalip itu lah pasti. Dalip. Selain Dalip. Yang Yang cek beko, ya. Baru-baru ya. banyak. Cie, yang Dalip suko. Yang paling masukku aku jujur ya. Ya, jujur. Yang paling masukku lapar. Lapar lah. Lapar. Clear ya. Clear ya. Balas bila, balas bis ya. Di Sumbar awak Iya. lapar jo. Nah, ada boleh sambung bang, harus beda lah. Awak Bang Dodo. Betul ya. Serius. Oh, Ah. tadi berharap jawaban tuh dari Bang Desbi dong. Maksudnya. Dalam Dalam ruang. Kalau Hafiz Iya, bang Dodo mah. Bang Dodo. Nggak serius. jawabannya sama Arhan payah mana? awak ya kamu karena pas mencari tuh pas nyemakan tuh nampak ngiler. Oh gini lagi kalau pribadi itu tuh yang sedang dibesarkan di perusahaan kan Swinda. Itu kan mantap. Mengulik sana, Swinda tuh keren. Kalau Endorse tuh. Dario. Dario. Iya, Wak jarang nonton. Wak Riko sok tonton Iya. ya. Bukan Wak Mapo ya. Ya jadi kalau Dario kan memang terkenalnya dengan kreator komedi Sumatera Barat Ya, gitu ya. kan. Kalau gini bisa lihat memang kreator komedi banyak bermunculan, tapi Dario salah satu konten kreator yang bisa dibilang sangat memperhatikan kualitas dalam konten Dario. Ya. Ya karena saya lihat Dario tuh walaupun konten di Instagram semenitnya kan semenit 60 detik atau Ya. ini bisa lah 90 detik gitu kan, tapi tetap propernya luar biasa. Boleh produksi itu payah enggak Dario? Kalau kami kan pakai HP isinya gitu. Iya. Samonya, Wak pakai kadang-kadang Wak pakai HP aja di saat-saat tertentu. Cuman kalau di kitchen lebih proper, enggak sih kayak semua kawan-kawan yang lain lebih proper ya Pak. Iya tapi kan Dario pakai lighting, kamera harus ready, Iya. terus skripnya wajah lihat memang
memang rapih kayak gitu. Tata lah ya. Jadi kalau masalah skrip itu lebih karena awak nggak komedian, ya kan pertama. Terus kalau main full improv, pasti akan terkendala di durasi, ya kan. Kalau di Instagram kan durasi cuma 90 menit. Terus harus dibagi porsi iklan, harus bagi porsi komedi. Di situ harus buat naskah. Dario bukan komedian kok Hakim nih kok. Kalau Maksudnya itu- Dario itu komedian. Iya, maksudnya itu bukan yang kayak Maipin gitu mah, yang ada bakat alam komedi gitu ah. Oh iya. Kan komedi bisa dipelajari. Nah, mungkin awak termasuk orang yang mempelajari komedi. Cuma kayak DSB, Tapi kan konten Udario kan lebih ke komedi sadonya. komedi. Kan. memang. Tapi awal Udario pertama kali muncul kan memang di YouTube kan Dario di YouTube, Garundang ya. ya kan. Mm. Di Garundang waktu itu kalau enggak salah waktu yo Ya. di Instagram Asialun terlalu awal-awal gitu ke YouTube kayak gitu kan ada Garundang dulu gitu kan. Memang Garundang dari awal kan Dario. Garundang dari awal. Dan Garundang dari awal sudah tuh kini wak cari lihat porsinya tuh lebih banyak di Instagram daripada di YouTube. Wah kira-kira kondisi per YouTubean komedi Minang kayak gitu. Dari tarikan ayat itu agak beda. Iya. Bahaya. Apa ada dia? YouTube kini masih sebenarnya Garundang, cuman karena yang membuat ide kok awak juo gitu, ada Garundang awak juo di IG Udario awak juo, jadi agak keteteran awak ini akhir-akhir kok. Nah, jadi libur kan Garundang dulu 2 bulan kok, tapi lah jalan 3 bulan sebenarnya masih libur. Oh berarti libur gini? Libur dulu Garundang, karena sebelumnya ada yang membantu untuk membuat naskah, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi penonton. Gitu. Iya. Penonton Garundang. Biasanya emang itu sih. Biasanya kalau yang biasanya awak yang mengarajuan, sudah itu disarahan ke orang agak Beda kurang berbeda nih, gitu. tesnya gitu. Berbeda. Terus karena Instagram agak repot lah kira-kira, jadi fokus di Instagram dulu sementara. Agak repot atau terlalu banyak? Repot. Banyak enggak lah. Iya. Itu konten itu iklan ya. Enggak sih kalau gini-gini kok lebih diimbangi. Jadi lebih ditata. Pokoknya sekali 3 hari itu harus ada konten. Oh. Sekali 3 hari konten. Upload cie, terus libur 2 hari upload dia. Oh gitu. Libur 2 hari upload dia. Bukannya setiap hari konten Dario di Instagram? Enggak, kalau akhir-akhir gue lebih atur tempo. Tiap hari itu karena permintaan klien sih sebenarnya. Oh Ini iya. upload betul, bisa betul. ya. Semua sih. Nah gitu lebih ke situ. Tapi kalau lebih bisa diagih pengertian kalau di jeda dulu babu. Bisa. Iya. Bisa. Tapi kalau enggak diupload. Kalau bisa diusahakan sekali 3 hari sih kontennya gitu. Iya, supaya Biar apa tuh? Kira-kira Dario. pertama awaknya lebih teratur buat konten, terus yang kedua pasti algoritma kan. Karena kan makin kemari itu algoritma terus Berubah. berubah-berubah kan. Heeh. Konten nggak banyak berubah gitu, maksudnya itu dalam secara konsep kan gitu-gitu saya. Jadi biar orang nggak bosan, terus tetap mengikuti algoritma gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Iya sih. Kalau konten setiap hari itu Bang dari awal soalnya sampai setiap hari konten dan kontennya iklan sedunia. Sombong. Kalau tanya serius dia nanya point of view-nya Dario. Kalau setiap hari Bang dari Kalau menurut Instagram kan bagus kalau satu hari. Yo, setahu kayak gitu. Ya, cuman kan kreatornya kadang-kadang enak taruh tiap hari kan. Iya sih. Tapi kalau taruh tiap hari sih bagus sih ya sebenarnya. karena gampangnya Dario pakai handphone sih, yo. Lah selesai Dario kan banyak setup mikirin idenya, apalagi ide doang reviews. Ini sih. Iya bagus sih itu. Soalnya itu kan nilai plus bagi konten apa makanan kan. Makanan Iya, ya. tapi view-nya payah nanya gitu. Dario kan sekali 3 hari kencang nanya. Enggak, kadang-kadang payah. Ya malah ada aku udah Oh, mayu sih. Kalau perhatian konten-konten dari Yoko, satu konten itu dalam 1 hari itu pasti di atas 100 komen. Iya. Pasti di atas 100 komen. Komen ya. Dan views di atas 100.000. Perhatian. 1.000 View. sampai hari biasanya. Sampai hari ya. Maksudnya itu wah bisa rata-rata kan. Kadang-kadang dalam sehari ada mau 1.000, kadang-kadang pokoknya rata-rata itu sampai hari lah. Oh, dalam sampai hari 1.000 views. Tapi menurut Pak kalau dengan followers nilai 27.000 tuh agak kurang sih menurut Pak. Oh, gitu ya? Harusnya ya. Harusnya kalau followers 27.000 tuh rata-rata tuh 150 lah Iya. dalam PRI ya kan gua. Kalau akun yang Maksudnya sehat ya. minimal lebih dari setengah followers. Followers Pak. gitu. Tapi sebenarnya Bang Dario lihat insight enggak? Kalau perhatikan insight Instagram gini, justru yang kalau lihat insight secara keseluruhan ya setelah 1 minggu misalkan, justru yang menonton konten dari followers suatu itu sekitar 25-30%, selebihnya itu non followers. Iya, memang iya. Karena Instagram mulai ikut TikTok nah.
Ya. Iya, iya. Betul. Kayak FYP gitu. Algoritma sama. Lebih kayak FYP ya. Bahkan terbaru ada algoritmanya per 2 hari. Misalnya 2 hari itu di baru disebar ke Oh, gitu. followers. Bahkan ada loh fitur percobaan. Kalau di beberapa akun sudah akun disebar no. Pas awak mau posting, ada pilihannya disebar ke non followers atau ke followers. Oh iya. Iya. Di Instagram. Pilihan di mana? Ada pilihan pas awak posting dia tahu apa ID ada tuh. Tahu posting. Ada lo kalau pro ID ya. Ada. Banyak banget. Backup. Jadi pas kamu posting itu ada pilihannya di posting ke non followers atau ke followers. Ke non followers kok setelah aku berapa menit berapa jam kalau ada pilihannya disebar ke followers. Ah iya. Iya. Sih dulu tahu, Pak. Dari mana tahu? Oh, ada tuh. Berarti udah Mungkin beberapa akun kali Iya, ya. Tapi petang bisa lihat konten di luar negeri kan. Kalau kan tontonnya memang yang di luar Iya, gitu kan. Ini si Hafiz memperhatikan luar negeri, yang dalam nggak terperhatian. Nah, tapi memang Instagram itu lebih fokus ke gini dari saat galak kan. Iya, apa. Nggak malah serius banget berarti kan. Udah, Instagram tuh kini lebih fokus ke quality, bukan quantity. Bahkan kalau dulu kan naik cek foto kok. Kalau masuk foto cek lah, tabana mengiko gitu kan, dinaiknya iko kan, naik cek lah tabana mengiko. Kini enggak, mau 10 benar upload video, tapi video yang pertama upload tadi itu masih berkualitas, itu tetap harus disebarkan. Oh iya, betul. Jadi memang kok anca betul kayak dari tadi 3 kali sehari, tapi kualitas. Sehari. Apa namanya? 3 hari sekali, 3 hari. tapi berkualitas gitu kan. Tapi mantap juga menilai sehari sekali, tapi endorse gitu kan. Nah, Dia udah paten tuh habis sekali sekali. lah na endorse. Emang? Oke, fokus ke Dario. Apa Pak? Sesuai planning tadi kan. Adanya tentang YouTube. Jadi kan fenomena YouTube, awak kan di YouTube gini kok Alambox di YouTube gitu kan. Jadi agak kalau pandangan Wak ya Dario, YouTube di Sumatera Barat secara umumnya atau secara khususnya di Indonesia itu mulai turun nggak sih apanya? Karena Dario kan cukup bisa dibilang kreator YouTube kok. Iya. Laku lah. Apa pandangan Dario tentang YouTube kini gitu? Iya bang. Iya memang turun sih kalau saya lihat. Nggak di daerah ataupun di nasional kayak memang turun cuy gitu. Atau mungkin karena TikTok sih. atau karena konten pendek lebih menarik ini daripada konten panjang. Tapi di YouTube lah menyediakan short lo kan? Short. Cuman kalau kayak konten kayak awak emang drama komedi itu tuh short nggak terlalu kan. Iya, bagus. Awak tetap harus buat konten panjang. Iya. Jadi gini kalau di Undang tuh kalau boleh jujur tuh AdSense yang didapat itu cuman malah minus kadang-kadang untuk biaya produksi sih gitu. Dibandingkan biaya produksi. Oh, minus dengan biaya produksi. Biaya produksi, gaji tim, gaji pemain gitu. Tapi Wak tetap harus menjalankan Garundang. Iya. Ini ladu penikmatnya gitu. Niatnya memang untuk menghibur masyarakat gitu memang. Tapi ini Garundang kalau libur 3 bulanan gitu. Libur 3 bulan. Tapi kan sedang ada mempersiapkan sesuatu. Kan? Sedang buat naskah Wak ini, proses naskah. Untuk YouTube. Untuk YouTube. Ada Garundang. program baru gitu dari ya. Nggak sih, lebih ke petang tuh Wak sempat buat sitkomnya yang Centang Perenang Reborn. Perenang ya. Centang Perenang Reborn tuh memang lebih diproper banget gitu pembuatan videonya, angle-nya, per scene tuh dipikirkan detail. Iya. Kalau sebelumnya kan kalau sketsa Garundang tuh kayak nggak improve lah, pokoknya full improve. Ya, scene 1 Mike Pin dengan Godok bahas iko ya, komedi. Oh, kayak gitu sih. Gitu sih. Kayak benang merah sih, full improve. Iya. Tapi kalau yang Centang Perenang Reborn gue pernah dibuat beberapa episode tuh memang detail gitu. Dibuat naskahnya, terus angle kamera diperhatikan gitu, memang lebih detail lah gitu. Iya. Atau soalnya melanjutkan yang itu, biar dulu tuh terkendalanya tuh karena praproduksi dan produksinya terlalu lama. Ya kan, karena detail kan diperhatikan, terus pemain di apa? Di kadang jadwal pemain susah lo kan. Pemain banyak waktu itu. Wah, buat cerita itu Centang Perenang tuh sebuah kampung yang sedang ya memang centang perenang dalam tuh. Terus banyak ada tukang ojek, ketua pemuda, pokoknya banyak tokohnya kayak sinetron. Terus terkendala di situ. Tapi gini kok awak berpikir awak tetap buat sitkom itu biarlah beko uploadnya tuh misalnya sekali 2 bulan gitu. Tapi masih Centang Perenang Juwo. Centang Perenang Reborn Jo. Oh, berarti kalau kayak di Prasteguh ada apa? Pacaparui. Pacaparui ya. Ya begini gitu. Ya keribon. Ada Pacaparui Ribon. Ada kena. Tapi masih yakin enggak Dario apa ke namanya? Centang Perenang kok akan bagus sebagus yang lamu belum? Bagus ukuran
penonton kayaknya enggak sih. Tapi kalau bagus kualitas kayaknya Wak yakin. Karena kalau gini-gini kalau dicari kalau misalnya buat sketsa kayak biasa saya gitu, drama komedi biasa saya tuh bisa produksi sebulan tuh 6 sampai 8 video. Iya. Sebulan, ya kan? Kalau anak sibuk ya. Dan itu diposting nama-namanya setiap bulan. Ya, pokoknya posting itu. Nah, itu baru bisa menutupi seluruh biaya produksi. Gaji tim, gaji pemain, biaya produksi itu bisa ditutupi itu. Dari AdSense. Dari AdSense kalau bisa memproduksi itu. Iya, iya. Tapi nyatanya kan kini kok kalau pikir-pikir untuk ide agak susah 8 ya kan. Sebulan memikirkan idenya terus alumni Instagram yang kerajuan. Iya, iya. Jadi aku pikir biarlah buat cek-cek tapi berkualitas gitu. Iya, iya, betul. Aku pikirnya ke situ soalnya. Karena enggak juga akan menutupi apa kan. Iya, betul. Nah, jadi lebih kayak idealisnya gitu lah. Iya, iya, iya. Jadi kalau ditanya sih buat karya, awak buat sitkom iku di berundang kayak gitu. Lebih ke situ gitu. Tapi responnya Bang kan ada sketsa-sketsa. Aku ada yang 6 sampai 8 kali sebulan. Aku ada yang sesi yang centang parenang yang versi ranca. Biasanya kan kalau di IG ya kayak Dali misalnya ketikonya pakai kamera HD itu sudah ada gitu. Tapi ketika pakai HP tinggi. Kalau di centang parenang sama versus gerundang sketsa tuh Ada plus minusnya. Kalau centang parenang ribbon tuh yang dikomplain penonton itu karena pemain yang bertiga kok jarang nampak lah. Karena lah kayak sinetron nggak buat petang tuh kan. Iya. Jadi nggak menonjolkan yang tiga tuh lah. Banyak pemain lain yang ada tukang ojek konflik lah dengan Sia gitu. Terus ketua pemuda dulu konfliknya dengan warga di situ gitu. Nah itu pertama evaluasi yang centang parenang ribbon. Terus yang kedua ceritanya bersambung nggak buat petang. Jadi orang nggak puih deh. Biasanya orang aduh ending sekali pas akhir gitu. Karena kalau bersambung kan kadang-kadang orang buka YouTube tuh tah episode bara gitu. Kok sebelumnya ayo gitu orang nggak tahu gitu. kan catu cigo bisa selanjutnya sebelumnya. Orang awak kan banyak maleh emang klik. Itu nyo komen sih kan. Kok aku nak nyambung gitu. Maleh nyo mencari sebelumnya gitu. Tapi secara views misalnya yang centang parenangko dibandingkan garundang yang sketsa lebih tinggi yang sketsa. lebih tinggi yang sketsa. Ya, dulu ya. Nah, karena lah dievaluasi kekurangan petang sketsa centang parenang ribbon ya yang tahap kini kok perbaiki itu. Jadi wak fokus di 3 tokoh tuh saya. Terus langsung tamat cek video. Biar durasinya panjang. Biar sejam atau 1,5 jam tapi tamat cek video itu. Oh, di sana 1,5 jam. Kayaknya iyo kalau di cerita pertama gua. Karena petang tuh centang parenang ribbon tuh kan spotnya itu highlightnya tuh ke Pak Wali Nagari lah kan. Wak pengurus Nagari, Wak OB, Wadok Ansip, Maipin Pak Wali. Kan highlightnya itu. Iya. Agak susah mengembangkan cerita. Jadi yang centang parenang ribbon kan cananya kami lah ndak jabat di situ le. Jadi warga centang parenang le. Jadi bisa kama-kama apa ini? Iya. Bisa jadi tukang bengke, bisa jadi tukang uri, bisa jadi kama-kama gitu. Lebih bebas gitu cerita. Iya. Kok pertanyaan Wak kan kini kalau awak sendiri pun merasa YouTube di Sumatera Barat khususnya kan memang menurun gitu. Jadi momen Udario merasuan YouTube kok lagi rami-raminya atau AdSense lagi tinggi-tingginya itu pas bilo kira-kira dari 2008 balik, 2009 balik. Oh, di bawah Paling tinggi itu. 2020. Sebelum Covid berarti ya. Sebelum Covid ya. Itu AdSense paling tinggi tuh. Tanpa sponsor pun Wak bisa lah lebih waktu itu dari cukup. Oh, berlah gaji anggota kru segala macamnya sampai talent berlebih gitu. Iya, masih berlebih. Dulu sih belum terlalu banyak kru ya. Tapi kalau gini kan lah memang maksudnya itu distandarkan gitu. Kok yang di belakang layar tuh harus UMR gitu kan. Oh, di itu kalau dulu. Enggak sih, kalau dari penghasilan tetap tinggi dulu aja. Oh, serap Kalau seandainya kan Dario sebenarnya waktu itu yo pernah waktu cerita kan, maksudnya untuk masuk ke Instagram waktu itu kan agak ragu-ragu, ragu-ragu gitu kan, ternyata lah masuk mana ke Instagram dan akhirnya kini fokus di Instagram. Kalau seandainya Dario tetap juo di YouTube dan tidak terlalu menyentuh Instagram lah gitu kan, cuma potongan-potongan garundang saya diupload di Instagram. Kira-kira YouTube Dario tuh masih akan stabil enggak dibandingkan kalau kini gitu? Enggak aja kayaknya. Memang zamannya itulah berganti. Rasa YouTube tuh memang lah agak kurang gini. Mulai sejak hadir di TikTok ya. Iya.
Dan kan YouTube kan Instagram pun terganggu di TikTok ini. Betul. Mana sih boleh kok di itu Itulah pentingnya branding diri. Iya. Anak platformnya kalau branding diri aku, awak tetap bisa naik ya. Iya. Kabarnya gitu ya. Nah itu dong. Siapa kok tadi dari tadi bertanya. Ya tadi Hafiz. Enggak, maksudnya pertanyaan kan memang Ya, pertanyaanku kan biasanya Hafiz membahas ini yang bare-bare. Iya. Pembahasan gitu Kok cuma orang-orang yang mengerti insight. Jadi memang dari sisi survei WR Sosial itu kan adalah satu lembaga apa namanya? Jadi Hafiz memang khusus itu ya. Lembaga survei tentang dunia digital lah gitu kan. Iya. Itu memang TikTok di tahun 2023-2024 tuh memang mulai meningkat dari sisi waktu penggunaan orang gitu kan. Dulu kan 7 jam sehari orang main handphone kan. Kini itu 8 sampai 9 jam dan itu intensitasnya lebih tinggi memang di TikTok. Iya. Nah, itu kan tantangan bagi generasi milenial. Tapi memang kalau kami Gen Z memang nggak peduli mana sebenarnya. Tapi anak Gen Z itu salut lah. Antara salut jo ya. Sedih. Sedih mungkin ya. Antara salut jo sedih. Salutnya mereka lebih kreatif pada awak kalau bagi pribadi ya lebih kreatif. Banyak hal-hal baru yang di luar penganawa, kepikiran ya saya. Contohnya. Ada sih tiap baru tuh tren. Oh gitu, tren ya. Nah, tren baru. Itu loh. Nah, ya lanjut. Itu dari segi kerennya positif. Iya. Sampainya misalnya di jam 3 pun mau buka tanya gue tuh lalu buka kan aduh jarang dari situ. Live ya. Iya. Cuma sedih petang tuh beberapa hal yang menurut awak bertentangan. Iya. Contohnya apa? Contohnya pecah-pecah tali ke muka. Kau bagi pribadi mungkin banyak ikan kau nak setuju. Ada yang fikis kau mah. Mencoret muko jo. Pakai lunau, pakai mandi tengah malam, macam bahkan amaknya sudah mandi kan. Iya, sempat viral kemarin kan. Iya, sampai amaknya itu dimonetize-nya kan. Iya. Betul. Mungkin lagi, Pak. Iya, Wak setuju sih. Apa? Soal itu. Iya, karena banyak tim kerundang yang di live kan. Iko kayaknya agak asal ketek kan. Menurut pribadi, kalau menurut generasi sebelumnya, kayak mana Sbi dan Lip, sebenarnya kreativitas itu apa sih? Kan agak susah kan. Dan karena fenomena hari ini, apakah joget-joget di TikTok dengan nampak belahan dada itu kan pasti FVP kan? Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai creativity? Nah, coba bahas di situ kayak lebih bermanfaat lah buat kami generasi Z gitu. Plus milenial, plus. Oh milenial ya. Menurut Dario itu juga. Menurut Dario. Berbicara tentang kreativitas. Apa sih kreativitas itu dan sampai mana batasan kreativitas itu kira-kira? Ya menurut Pak kalau itu bagian kreativitas sih juga. Bagian kreativitas juga. Cuman kan cara mengimplementasikannya yang salah gitu. Hal yang negatif. Iya. Nah batasan-batasan itu maksud apa sih itu? Menurut Dario? Kok gak barek? Aku menarik tuh. Ini kan pas potongan itu tadi lah saya dijebak dari. Iya. Potongan itu kan keren. Kreativitas itu dari Yogan kan mencak potongan di TikTok. Bahaya. Itu agak barek tuh. Harusnya apa sisanya ya? Barek bertanya. Tapi tadi suruh bertanya nomor barek lebih santai. Tapi tadi kami ala barek tadi. Oh gitu. Itu kan. Oke lah. Berarti nanti kita bahas. Itu penting sih kayaknya. Tapi sedikit lah dari Rio. Pandangan dari Rio dengan fenomena hari ini memang tidak bisa kita pungkiri bukan cuma awak. Dan memang keresahan itu hadir di masyarakat dan kita sebagai senior Mandesbi Dalip tentu punya tanggung jawab di situ gitu kan. Kalau punya tanggung jawab? Kan? Nggak menolak bertanggung jawab. Nah nanti kita bahas sampai ada tanggung jawab. Nggak menolak mengawal bertanggung jawab. Karena Dalip translator di Sumatera Barat terkait dengan kreator. Orang tidak akan masuk ke industri kok kalau tidak ada stimulasi dari Dalip. Iya, kan tuh setuju tuh. Tidak aku serius tuh mah. Ya kan, resiko-resiko yang terjadi hari ini yang keluar zona yang seharusnya gitu kan. Kayak banyak orang yang bercari di sosial media yang tidak terkontrol gitu kan. Itu kan memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda. Walaupun bukan tidak baik-baik mana gitu ya. Itu tanggung jawab Dalip, Bang Desbi, Dario, kira-kira menurut kayak gitu. Dia tanggung jawab lah. Nah hari ini kan orang ngecek, wih kok kreatif mah, kok keren mah gitu. Nah dari sisi Dario, Dario memandang itu. Gitu. Kok Kami lagi akan kok diambil dari yoga sebelum ini. kamu cancel. Bagian beban kawan. Beban mana bukan Dario. Menurut Pak ya, menurut Pak
Pertama sumber kekurangan role model itu pertama. Kekurangan role model. Satu ya. Pasti itu. Karena role model waktu pasti ke yang seperti itu gini gitu. Ya. Seperti itu tuh yang yang arah negatif lah. Karena kebanyakan gini kan yang model-model itu pertama views cepet. Ya. Instan dapat PT banyak. Ya. Ya kan. Terus gini-gini kok orang yang nonton tuh menganggap tuh keren gini gitu lah. Iya. Wah, nyoba itu lah capek dapat PT terus itu lebih instan kayaknya daripada mikir konten ayo udah buat gini ya biar penonton banyak ya konten ayo lebih simpel yang seperti itu gitu. Nah, bagi awak yang berarti ya awak lah yang harus menunjukkan lo ndak harus mode itu lo buat konten modeko lo cara bisa buat konten gitu. Iya. Tapi memang kalau konten bisa dibilang konten kayak awak kok kan bisa dibilang konten niat tuh dari maksudnya awak bikin ide kayak dari harus bikin skrip lo dulu gitu kan, sementara dengan adanya TikTok gini TikTok yang lah menyediakan aplikasi yang bisa langsung diedit di situ, tinggal letak AP, orang tinggal bisa rekam gambar, langsung bisa posting atau live gitu ya. Ya live dengan menampilkan satu ide yang maksudnya yang kira-kira akan diramai, ya sesuatu yang biasanya ramai itu kan karena ada sesuatu yang yang kontroversi di situ, yang kayak mengarah-ngarah ke negatif gitu kan, itu kan ramai kayak gitu kan. Ya maksudnya itu tuh alah disediakan lo sama platformnya gini gitu Kalau awak kan dulu, kalau Instagram dulu kan nggak tahu susah ya dong. Instagram dulu 5 balai datia masih inget kan, 5 balai datia itu dari ada di zaman. Awak belum zaman dulu ya. Kami ala kajal ya. Di dubbing dulu. 5 balai datia, 10 datia. 5 balai datia kan. Jadi kami buat video di Instagram sesingkat itu tuh harus memikirkan ide di situ gitu kan. Nah, sudah tuh lah diperpanjang. Dari perpanjang jadi 1 menit kan. Nah 1 menit lah agak lega gitu kan. Kini ditambah lo 1 menit 30 detik. Bahkan kini di Reels salah sampai 3 menit kalau nggak salah gitu kan. Lebih jadi panjang. Pengaruh platform dah sih sebenarnya. Kok semua terjadi gitu Kayaknya ada beberapa persen gitu pengaruh platform. Ya kan lebih dimudahkan. Kayak ada fitur live sawer-sawer itu kan. Iya. Ya karena TikTok menyediakan itu gitu kan. Pengaruh platform atau anak zaman kini atau masyarakat yang pengen yang simpel sadonya gitu. Ya, campur sih kedua-duanya ada apanya, ada andilnya. Platform ada lo mungkin sekian persen yang terus anak-anak kini yang lebih ya kayak yang lebih gampang makanya yang lebih susah itu dikerjain. Fasilitas tuh kalau dalam keilmuannya kan. Ya kalau ujung-ujungnya kan tujuannya cuma juga dikenal orang. Endorse masuk kan cuma itu tujuan. Ya kalau ada cara yang lebih gampang untuk menuju itu awak cari yang susah. Kan itu pandangan orang. Iya. Cuman kan enggak berpikir dampak dari situ kan memikirkan gitu kan. Nah, setelah nyoba konten tuh sia-sia sih yang akan terdampak gitu. Sih yang akan mengakibatkan dek orang nonton video itu gitu. Pertama pasti orang menganggap keren tiru. Iya, betul. Terus yang kedua mungkin gara-garanya nonton konten-konten negatif tuh pastinya akan kayak komennya pasti negatif lah. Iya. Pastinya satu lah cari di komen tuh. Betul. Iya kan? Atau menghujat misalnya ke arah negatif misalnya. Atau merendahkan orang tuh secara dengan komentar negatif tuh pasti tuh. Karena yang terpicu dari konten itu, ya kan? Terus yang lebih berbahayanya bagi kreatornya malah dengan sering misalnya konten negatif terus cari itu, terbayang enggak akan ada pelecehan secara verbal atau secara langsung ke besok. Karena lah dianggap rendah ketika sobok orang mungkin amin mungkin sampai ke pemerkosaan awak enggak tahu besok yang terjadi kan. Tapi itu kan mengundang orang untuk merendahkan awak, menganggap awak. Iya. Kita menormalisasikan itu jadinya gitu nah. Lah, nyosi di konten itu tuh mengalami tersinggung dan gituan kan. Iya. Efeknya berarti ya. Efek ke depan. Iya. Bukan hanya ke orang lain, ke awak pun akan berdampak besok. Kadang awak yang buat konten-konten lurisnya lah aduh cacik kan. Iya. Coba lah, pasti itu tuh aduh salah kan. Boleh awak menantang harus. Itu mungkin yang belum terfikirkan dek kawan-kawan kan. Dan itu kayaknya perlu edukasi. Sama kayak kayak bom Hiroshima itu kan residu apa namanya? Residunya masih ada sampai hari kini gitu. Nah, orang tuh kan lupa residu-residu dari konten yang mereka buat itu ada efeknya dan itu jangka panjang gitu. Nah, apalagi digital. Nah, kalau Bang Desbi Dalip memikirkan enggak sih impact dari konten-konten yang Dalip Desbi buat? Kalau ayo. Jujur iyo. Kalau dari Rio, setiap konten yang dari Rio buat pasti diperhatikan gitu. Iyalah, kadang-kadang konten yang menurut wah aman kayak. Tapi dicari komen,
wah, aku Masih ada juga gitu kan. jujur, aku tiru dan anak-anakku kok kayaknya kurang pas gitu. Iya. Ya, sederhana kayak merokok di story gitu. Dalip pernah dihujat dulu Dalip. Enggak sengaja Dalip. Dalip konten Dalip anak wak nonton gitu. Dalip pernah gitu kan. Sampai kayak gitu. Awak malah kalau misalnya lah banyak komen-komen yang wah raso iya salah wah take down. Iya betul. Jadi terkadang awak memposting sesuatu menurut aku aman. Maksudnya karena Iya. di lingkungan awak di Aman, di lingkungan awak tuh aman saja gitu kan. Iya. Awak misalkan kayak merokok itu kan Iya. menurut awak biasa. Ya, biasa saja gitu kan. Ternyata ada komen-komen nanti maksudnya setelah posting banyak komen berarti memang awak yang salah gitu. Iya. Nah, Awak yang tindakan seperti itu tuh menurut Wak bentuk tanggung jawab moral Wak kan. Iya, betul. Kalau ada bertanggung jawab apa dia sih? Berdiansenya gitu kan. Tapi Iya dia betul. pernah gitu. Pernah lah Wak kadang enggak sadar ya kan. Apa yang tak kena dari yo? Misal kesalahan dari buat konten kan sering saya. Betul menarik. Kata-kata yang agak terlalu kasar dari emak Wak kawak gitu Oh, dari di konten tuh. di konten. Ada Tapi tuh kan- beberapa waktu itu. Ada beberapa apa yang buat coba dari perspektif film-film luar ya. Misalnya bagian-bagian kasar tuh kalau nggak dikeluarkan nggak ada film itu cerita kayak di konten-konten misalnya kalau nggak kasar emak dari situ nggak terasa sebenarnya aslinya emak wak gitu loh kita. Banyak emak-emak di kampung-kampung yang emang lapih munculnya tanah macam jadi bagi orang nonton relate gitu. Dari bahasa. Iya sih, tapi kalau konteks oleh konten dan Wak kan masih ada pilihan dengan pilihan kata, ini tetap berang tapi katanya enggak level kasarnya agak kurang gitu. Kalau film tuh kan lebih agak kompleks ya Wak tuh. Nggak bisa. Ya, ada sensornya juga kan ada umurnya juga yang nonton tuh kan. Terus ini memang lebih mendalam kan untuk menceritakan cerita tuh kan. Kalau di film ke penontonnya kan. Kalau Wak kan konten cuman kayak santai. Sebelum masuk TTS taman sedikit kalau habis pribadi dah Delip ya. Ada tulisannya Delip itu. Kalau habis pribadi menanggapi kreatif itu gitu ya. Kan ketua PCCF kan. ya. Ih sombong. PCCF apa artinya, Bang? Padang Creative City. Oh yes. Ketuanya kok. Nah, dia manakan. Setelah memang- dia ICCN lah ya. Jadi memang kreativitas Amin. DT. langsung ke posisi. Jadi memang kreativitas itu sama kayak tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi tua banget di sini. Ya kan? Itu kan istilah tuh. Itu kan bentuk kreativitas. Kita menggunakan hal lain tapi tidak merubah esensi. Itu yang kreatif itu. Wah, merubahnya gitu. Nah, kalau TikTok goyang-goyang buka baju seksi, ya sih enggak namuh. Itu kan enggak kreatif, memang lah tahu orang. Kalau gilo, mohon maaf kalau gilo-gilo di TikTok melakukan hal-hal gila di luar yang seharusnya normalnya seorang manusia gitu ya. Yang mohon maaf kayak latihan talu di muka itu kan tidak normal bagi seorang manusia gitu ya. Kita speak up aja kan. Nah, menurut itu bukan kreatif. Ya semua orang pasti suka nonton dari yo. Iya. Kini kalau berampik ya kok gue live wah gilo-gilo telanjang muka baju main badak mungkin hiu ada pek manusia gitu. Tapi kan kita berpikir dampak dan itu bukan kreativitas. Mungkin tuh. Lanjut. Tapi balik ke aku. Balik ke penonton sebenarnya. Iya sebenarnya. Nah, benar juga sudah. Ya kayak orang membuat konten edukasi nak ditonton dek penonton. Iya, Pasti iya. tuh. Awak membuat konten di tepi jurang baru ditonton Iya. gitu kan. Tapi kecek itu tuh. Ketika ambil konten agak pinggir-pinggir sekitar kan komennya gue lah konten tuh nama Didi. Iya. Didi Nggak mendidik, banyak ya. yang nonton dan anak kan nonton. Ketika gue konten nama Didi. Nggak tonton. Jangankan ngomen ya. Jangankan ngomen nonton pun ada itu. Edukasi Mas Kim. Jadi apa seharusnya lagi sekarang gitu kan? Siapa yang disalahkan? Tapi kalau Wah, yang itu dari baru sih. awak dari Rio kan lah tersampaikan Ya, gitu ya, kan. ya. Ya dari kitanya sendiri lah dulu gitu kan melakukan yang terbaik lah kayak gitu. Mudah-mudahan ada efeknya walaupun dua orang yang bisa terpengaruh hal baik kan lah lumayan. Iya. Iya betul. Apalagi sepakat masa Allah konten kreator influencer. Agak payah tuh. Yakin Wak payah. Karena Memang beda Sponsornya cara. dari pemerintah. Apa ya? Oh Santale mah. Santale kan akan diapain semua. Iya kan Santale kan keluar ayo bicara itu sekete. Menurut Dario kalau misalkan memang keluar regulasi itu bahwasanya semua konten kreator harus Nyetor ke KPI kan? Iya diatur KPI itu menurut Dario. Oh, kurang setuju karena menurut Wak kalau di Samonji TV itu aku apa kan. Maksudnya ada media sosial gitu. Lagian Wak Apa efeknya menurut Dario yang akan terjadi dengan dilakukannya peraturan seperti itu? Mantap. efek ya. Wak lu membayangkan kalau itu Kalau terrealisasi lah sih. Awak tak bayang sistem. Kalau Wak paling dampaknya ya
Ribet paling nak. Kalau dia anak ribet tuh, kalau dia pandangan wak dari dia bisa jadi pertama kreativitas wak akan terbatasi. Tuh. Yang kedua istilahnya oposisi ke pemerintah kok tidak boleh gitu. Oh iya. Pemerintah kok perlu Ya kita tahu juga nak. Iya. Jadi waktu diatur ya. Semua kayak zaman Orde Baru ya. Iya. Tapi kalau awak anak terbayang akan ribet, yang akan ribet diri sendiri. Iya betul Iyalah. betul. Di TV saya kadang sensor, kadang nggak penting disensor. Iya. Yang seharusnya disensor nggak disensor. Malah kebalikan ya, ikon ke disensor jutaan kreator loh yang di perhatiannya. Yap. Ya kan? Kalau TV kan cuma beberapa. Kalau konten kreator itu kan preso cici kan, saya nggak tahu sih nggak terbaik. Iya. Oh, ada satu ya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Yaitu Kita ada Masuk ke segmen TBS. Tanya Tanya. Oke, ini di HP pertanyaannya. Yo, di segmen TTS Ko, awak akan menjawab pertanyaan dari netizen le dari yo. Yo. Kalau tadi Oh, kan iya. pertanyaan dari kami agak serius teh gitu kan. Karena biasanya ada serius loh dari yo. Biasanya karena dari yo kok istilahnya kan suhu lah. Dede suhu lah ya. senior. Iya, maksudnya yang paling dianggap lah gitu kan untuk konten kreator lokal. Kalau Sumbar, dulu gitu kayak kan. pemerintah tuh dari itu Dewan Pembina. Dewan Pembina ya. Jadi, itu pertanyaan dari netizen benar ya, yang Sip. kadang nggak masuk di akal pertanyaan. Tapi baca aja lah gitu kan. Wah, selamat coba dulu. Ya. Dari Ilmi Rahmadianti. Bagaimana awal mula Udario menjadi konten kreator? Yap. Pertama dari YouTube. Mulai tahun 2016 buat YouTube. Di belakang layar 2018 akhir mulai di depan layar. 2020 awal buat Instagram. 2021 TikTok. 2022 Facebook sampai gini. Jalan satu ya. Facebook terakhir. Facebook terakhir. Facebook yang kini kan ada Facebook Pro. Yang halaman tuh yang kayak iya. Iya. Yang monetize. Oh. Tapi tidak ada monetize. Monetize? Iya, lumayan. Enggak sih. Dulu lumayan bisa. Yang penting ada lah. beli token kan. Ya kan masing-masing platform ada masa masing-masing. Iya, iya, Setidaknya bisa menjangkau ke situ lah. Tapi bagus nggak sih Facebook tuh? Kini awak nggak terlalu apa di Facebook. Tapi kan Instagram wak nyambung ke Facebook. Dan ada beberapa konten sesuatu yang kadang orang tahu wak cari dalip di Facebook. Wak nggak pernah Ah, pakai itu kan- Facebook tuh coba. Itu kan ada tuh ngaruh berarti. Pasarnya. Iya. Pasar pasti ada tetap. Iya. Atau di yang lain yang upload nak. Nggak. Alah monetize belum? Nggak tahu ada. Kayak belum sih. Kalau coba acak-acak nggak dapet itu gitu. Tapi Bapak jadi konten kreator dari kan kabarnya dari Yunda bukan seorang yang akan terjun bikin video yang Oh, iya, iya. lucu-lucuan gitu kan. Ah, itulah. Terjepit ekonomi sih lah. Serius? Serius gara-gara ekonomi. Serius ekonomi. Rumah galak. Iya sih. Pertanyaan doang kenapa YouTube pertama? Iya. Karena menurut peluang YouTube waktu itu ya 2016 itu masih sangat gadang. Pemain belum banyak waktu itu lah kan. Di Sumbar apa lah? Sangat yakin dari waktu itu dapat bit Sangat yakin waktu itu. Pokoknya harus sampai cita-cita menghasilkan uang di YouTube coba. Iya. Bahkan sampai pergi ke Jakarta lu nak semua Ipin kabarnya. Iya. Itu Itu di Undangan YouTube, dari YouTube sih. langsung. undangan dari YouTube langsung. Dari YouTube kan. langsung ya, Iya. ternotis ya, Sumatera Barat, keren sih. Ya, itu undangan untuk channel-channel baru yang 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 dianggap nanya, itu kontennya masih original. catatan sama kawan-kawan YouTube di orang pusat. Masih. Bukan iya masih. Kan kalau di YouTube kalau lah 100.000 subscriber itu kayak Reward gitu ya. bukan dari orang YouTube-nya yang mana itu ya. Aduh, plakat. Mentor lah gitu, mentor. Oh, dapat. Oh, dikasih mentor. Bisa mentor personal. Oh. Jadi kalau ada kendala ada yang ditanya bisa call Oh, langsung. bisa call langsung. Dapat Oh, I privilege. see. Iya, Yes. gitu. Jadi event yang waktu diundang ke Jakarta tuh namanya YouTube Next Up. Itu followersnya belum sampai 20.000 enggak salah waktu itu, tapi dianggap kontennya original dan kedepannya akan bagus. Terus dia spesial itu, walaupun belum sampai 100.000 tapi lah dapat mentor. Oh, karena otentiknya kue gitu ya. Ya, jadi Kalau dipilih tuntutannya. 10 enggak salah se-Indonesia waktu itu. Apalagi 10 ke channel. daerahan ya. Ke daerah seluruhnya channel daerah waktu itu. Oh, Betul, iya ya. sih. Kini masih ada nanti ya kayak gitu-gitu YouTube tuh. Terakhir 2019 ya terakhir. Oh. YouTube Next Up waktu 2020. Oke, Dalit. Ya, next ya pertanyaan. Iko lah sih. Enggak. Udario ceritakan bahwa mulanya terbentuk garundang.
Garundang dulu jujur saya terinspirasi main YouTube sebenarnya lah lama dari waktu kuliah lah cubu-cubu kan. Tapi kontennya masih random. Kadang-kadang upload orang sedang nyanyi di tampek baralek ya kan. Terus kadang-kadang upload tutorial masak. Random Tutorial masak. Jadi serius. Resep-resep makanan ya. Enggak, dikupas dari Google saya. Terus sebenarnya video ya kan. Ini ngado lah gitu. Tapi 2016 tuh terinspirasi dari Pecah Pari waktu itu. Karena kontennya Minang, lawak, tapi penontonnya tinggi. Iya. Ternyata tidak harus konten bahasa Indonesia lo buat di YouTube. Konten Minang pun bisa. Buat lo komedi. Waktu itu awalnya 2016. Waktu mulai Juyai waktu itu. Siapa baru Mak Ipin baru yang lain-lain. Iya. Kok namanya Garundang kan banyak nama lain. Kok cebong lah bahasanya kan. Garundang tuh waktu itu enggak tahu asal-asal awak buat satu tuh sebenarnya. Mungkin dia sesuatu. Itu susah buat saya enggak dulu filosofi, enggak dulu bikin-bikin. Bahkan di video dari ini pernah memperlihatkan Garundang aslinya. Garundang apa sih? Cebong. Oh, kecebong. Iya. Nah, sekalian ada pertanyaan dari netizen Saya punya pertanyaan Lip. yang bertanya Anjeons. Apa hubungan lo dari Yojo Iyai sih? Kawan buat konten sih dulu awal 2016 tuh Thailand pertama. Talent pertama, Garundang waktu itu. Jadi Dia ini terakhir sebut iya. aduhnya sih kok. Selamat datang. Biasanya kan di podcast ini itu. Ya jadi memang pertama kali awak nampak Garundang kok memang dari Iyai sih. Oh iya. Iya. Jadi memang lawak bana pasti ya dulu lawak bana sih gitu. Ini sedang hits lo waktu itu. Sedang naik ya di Instagram lah. Dan sama-sama orang Solo ya dari ya. Semua orang Solo. Barang lama itu semua ya dari ya. 2 balik video Pak masih inget. 2 balik video Pak waktu itu. Kontrak dulu video. Enggak kontrak sih, ajak saya Wak main di YouTube Beko ada AdSense namanya Wak dapat per bulan gitu. Kan iya lah main Instagramnya waktu itu. Iya. Senang naik waktu itu enggak salah di Instagram. Oh iya itu talent pertama tuh. Dan pertama jadi kayak apa tuh konsepnya kayak Founder tuh ya. kan kayak Amak Betty gitu. Ah. Surang Oh tapi iya. orang gitu. Iya. Waktu itu Iya. cuman karena beda visi waktu itu ya iya keluar baru Wak sebut Maipin baru sebut Kalek, Godok dan lain-lain. Awak malah tahu dari itu waktu ada godok yang celai. Itu enggak godok celi rasanya. 2 godoknya. Yang godok yang kini. Kan memang Dua Godok aku. Nah, yang dulu godok kadang. Maksudnya badannya gadang. Dulu. Oh, membayangannya payah. Badannya unggul kan. untung belum keluar KPI kalau itu. Gini kan turun. Nah, rasanya ada godok. Cabi ya mungkin. Cabi. Cabi. Yang ada pernah aja kontennya pegal. Pernah rasanya dulunya jadi polisi gitu. Oh iya, cabi ya tuh. Oh, cabi. Cabi ya. Nah, godok. Cabi kadang badannya. Ya. Siapa tuh aduh cabi kuri Bang Cabi ya. Oh, cabinya yang duo. Cabiak duo. Nah, godok yang duo. Salah, Pak, cabiak yang Ternyata Garundang Dipajali lo. ganti-ganti lo talentnya. Ganti-ganti talentnya. Karena memang dulu kan belum jaleh lah masa depan seperti AC gitu. Dulu yang membiayai Wak sih Surang, biaya produksi dan lain-lain itu Wak Surang satu. Jadi Surang tuh belum yakin lah untuk berjuang gitu. Lebih surang itu pakai kur kebanyakan. Oke, next. Levis. Iko pertanyaan dari Bola Sumbar. Nah, dulu Bola Sumbar tanya. Apa kesulitan sewaktu awal-awal untuk menjadi konten kreator dari khusus Instagram lah, nak? Banyak kreator-kreator pemula Biko. Iya. Saya terinspirasi. Apa yang paling unik lah yang akan ada dari gitu? Pak kok mau dikeluar gitu? Ya kesulitan ya salah satunya Wak cerita terakhir tadi karena memang alum bisa menjanjikan kan. Iya, Jadi iya. majak kawan-kawan untuk jadi talent tuh agak susah. Oh. Yang bisa didapetin dari Iko belum nampak deh nyulik kan. Iya. Terus dianggap Iko kerja siu-siu kok mangga kerja Iya, Iko. iya. Bahkan gaya Wak pun menganggap bebek video. Lecak kerja apa gitu-gitu kan. Itu ya apa respon kini kok? Alah yo make video tuh. Enggak sih, enggak no comment. Maksudnya itu lagi kayak support saya gitu. Tapi waktu Dario pertama konten itulah punya orang rumah. Alah lah punya rumah. Respon orang Iya, rumah lah. iya, orang Pertama rumah. kali. Orang rumah support sampai gini. Ayo kita panggil. Dulu terakhir semua orang rumah. Ya, tapi pertanyaan mungkin aduh nah Iya, agak besar dong. Kan di konten Dario tuh banyak Ya. ada pacar Dario, ada bini Iya, Dario iya. lo cerita gitu kan apa tanggapan orang rumah Dario. Iya, masuk nak dari pertanyaan kau tadi kesulitan gitu kan? Tapi itu enggak bagian kesulitan gitu. Oh, nah, kesulitan. Ya. Jadi mudah kalau kita tahu. Mudah untuk menggitar orang rumah gitu.
Karena awal buat Instagram tuh kan lah diskusi jurang rumah lu. Oh. Dia buat konsepnya mendiko. Bahkan talent pertama ada orang rumah yang nyarian ceweknya. Oh. Modelnya. Pernah cemburu enggak orang rumah dari? Di rumah lah, di rumah. Tapi banyak orang menyangka dari Yoko masih bujang, Iya, iya, kan? iya. Terus memang si kayak si Najla itu memang orang rumah dari Yo atau si orang lain? Resi. Resi dulu, Resi, Sani. Banyak yang nyangka itu orang rumah dari Yo. Marda. Pacar lah anak, karena kan masih bujang sih orang kan gitu kan. Ada yang nyebut orang rumah dari Yo. Iya. Ya karena pernah posting di Reels atau di feed tuh jok keluarga gitu. Nah, tuh privasi. Iya. Tapi Tapi belakangan story lah ada nak. Story dari dulu tetap ada. Cuma orang jarang nampak sih. Iya. Story dari dulu ada. Sekali ada orang muncul orang Iya. rumah, anak. Kalau keinginan orang rumah dari Yo untuk masuk di konten enggak dong? Maksudnya ya udahlah orang rumah aja dia nak keluar piti. Maksudnya kalau mak juga payahnya gitu. Tapi kan dia orang Mario. Iya juga. Enggak sih dari awal kan Nio berkarir masing-masing. Iya. Karena kan lah pernah bekerja bersama di satu tempe. Jadi banyak minusnya. Awak sama-sama buka studio foto dulu, jadi orang rumah fotografer, awak videografer. Jadi di satu tempe kerja gua di rumah, jadi agak payah. Iya, terbayang. Ya kan? Betul lah kami. Jadi lah. lebih memilih untuk karir masing-masing. Oh, milik kalian masing-masing. Berarti kali coba dulu bekerja bersama ya, bekerja bersama. Iya. Nggak lama lah ya. Bukan nak lama, banyak terhalang Banyak gitu. terhalang. Oh Nah, iya. sesuai kalau ada yang nanya, kan tadi ala apa ini udah Rio, Ci. Iya. Apa kiat udah Rio dalam memilih pasangan? Ada tuh? Oh iya. Ada pertanyaan netizen mana itu? Tapi dari Rio gini ditap dapat lu milih pasangan ya. Iya. Tapi memilih pasangan di konten, ada enggak apanya dari Rio? Maksudnya kriterianya atau ada pakai casting dulu Nggak gitu? casting enggak sih, tapi wak pilih yang pertama pasti backgroundnya wak cari dulu. Batu. Iya kayak misalnya kalau backgroundnya agak kurang baik sebelumnya gitu, pasti akan Iya. berdampak ke konten. Oh, Wak. background maksudnya track recordnya atau namanya kurang. Nah, iya gitulah. Maksudnya itu kalau misalnya kalau misalnya konotasiin negatif lah, Iya, talent gua iya, dulu iya. sebelumnya itu so aja Kayak gitu. background pendidikannya, misalkan backgroundnya harus S1 lo gitu. Tinggi harus nah. Rancak pasti gitu ya. Itu pasti tuh karena itu yang Hubungannya dijual ya. kan, yang dijual. Iya. Background tuh yang paling penting deh, Pak. Karena selama gua berusaha membuat konten tuh positif ya kan. Terus tiba-tiba ada yang tuh agak mempengaruhi bikin konten. Iya. Kalau Sudah branding. acting talent tuh payah enggak? Kalau enggak pakai Acting. casting tuh Pernah terus ya pertama background bagus, terus enggak ada kendala soal itu. Terus besok coba lu enggak ada yang tawarkan, "Oh, jadi talent tetap ya ke depannya akan gitu." Tuh enggak biasanya. Coba sih lu undang bintang tamu. Aku kan terasa tuh. Kalau nyo kan ada orang yang memang nyo semangat nyo mencoba nyo beraja, itu biasanya gampang sih apanya. Tapi kalau yang enggak, biasanya di cut sih dulu, di yang lain dicari. Biko kalau nak do mana talent pengennya lihat. Enggak sih. itu strategi politik itu. Mado gitu. Nak do talent pengen. Next. Dari FJ Riliandas. Apa sih yang menginspirasi Udario sampai memilih jadi content creator? Ada nggak seseorang gitu? Konten kreator ya. Ya. Menginspirasi konten kreator panutan itu maksudnya. Nggak, yang menginspirasi Udario sampai mau jadi content creator selain PT ya. Ya pasti lah, kita pun kayak gitu kan. Kesulitan ekonomi tadi. Kesulitan ekonomi tadi kan, lah disambut tadi kan Iya. kesulitan ekonomi selain itulah. Kayak apa? Oh ternyata keren, eko Enggak deh, kalau anak mikir keren sih waktu itu, mau mikir peluangnya lebih sangat gadang waktu itu, saingannya seketek. Oh iya. Di 2016 ya, peluangnya sangat gadang, saingan seketek. Awak milih konten kreator, tapi awak enggak berpikir, dulu kan awal buat konten tuh, awak enggak depan layar, jadi awak enggak berpikir untuk jadi terkenal, lebih lama, itu enggak itu sih. Iya. Tetap peluangnya masih gadang, saingan seketek. Kok pertanyaan dari awak pribadi ya? Takutnya Beko lupa di kanyon. Iya, Jadi iya. kok rasa bermanfaat ya. Iya. Kan dari ini kan konten kreator yang bisa dibilang di Sumbar top lah ya, yang paling topnya Dalip nomor 2 lah, namanya. Bapak iya. Nah, tapi selama podcast kali kok enggak ada dalip kayak ngecek kayak gitu nah. Biasanya kan ada sih. Nggak, maksudnya- Bagus. Enggak tuh gitu kan. Nah, biasanya Beraja Instagram ke Dalip. oh iya. Itu ada rekamannya kok dalip. Lebih bisa dalip kecil. Coba lihat dari
Kamu Wak beraja tuh. Pertanyaan Wak tuh gua rasa bermanfaat ya. Kan dari kini konten lah cukup lama lah ya, mulai dari gerundang sampai kini konten pribadi. Dan menurut Dario, Iko akan jadi pekerjaan yang akan Iko selanjutnya kah, atau Dario punya plan-plan lain untuk masa depan, masa tua? Kira Ya sangat bagus pertanyaannya ya. Kalau Dek Wak, planning Wak pasti setelah aku pasti bisnis. Karena aku nggak akan selamanya kan. Kalaupun selamanya pasti nggak akan Wak pasti nggak. Aduh masuknya tuh turun gitu. Baik dari penghasilan, dari views, dari yang lain-lain pasti ada turun. Itu pertama. Kedua, Wak lah mulai nyaman berkomedi gitu. Mungkin Wak akan buat grup komedi. Mungkin Wak menghibur tuh sampai tua bisa ya, sampai offline gitu. Wah berkomedi itu lah lama gitu deh Wak. Pokoknya di panggung terus juga galak-galak ada orang itu lah lama deh Wak. Iya. Jadi itu mungkin jadi hiburan Wak bisa ke depannya walaupun itu enggak jadi penghasilan utama Wak bisa. Nah, itu sih planning Wak. Kalau bisnis yang terbayang di Dario itu seperti apa bisnis? Bisnis platform kah? Selama bagi kesimpulan. Bisnis banyak sih bisa, mungkin Wak akan belajar jadi kawan-kawannya lah pernah berbisnis. Salah satunya di Bandung Film Parfum tuh akan lah coba di situ. Tuh karena Maci salah satu cabang dari Wak ini. Tigo ya. Setelah tigo. Itulah beberapa gitu. Tapi yang paling utama tuh Wak dapet mentor gitu. Kawan untuk belajar bisnis. Yang punya Bandung Parfum, daerah namanya. Jadi Wak banyak belajar ke beliau. Mungkin dulu bisa Wak sharing juga kawan-kawan yang lain yang lah pebisnis gitu. Mungkin akan buka bisnis itu. Selain kreator, bisnis, dari itu yang sangat cinta akan tubuhnya. Maksudnya cinta ke tubuh tuh yang Wak cari ya, Wak tak tahu alasannya dia indak marokok, indak gulo, indak ngopi, Indak bagus bridgingnya bagus. minuman keras, dan ini olahraga gitu. Iya. Enggak salah tuh PRI milih. Salah ada PRI milih DSB. Iya betul. PRI. Bridgingnya. Bridging. Pertanyaannya apa? Cinta itu kan dari dengan tubuh Dario gitu. Ya tapi unik loh Dario. Jarang orang di industri kreatif betul cuma di seperti itu ya kan yang memerhatikan olahraga, ada sih, nggak merokok, no alkohol, iya. Serius? No woman, no cry kan? Iya. Nggak ada gampang. Galak gitu lah. Galak gitu. Nggak tuh serius ya. Iya. Memperhatikan. Lebih ke kesehatan sih menurut saya itu memang dari ketek tuh ada tertarik nih merokok gitu. Walaupun di SMP itu diajak kawan, coba kasih susu itu udah. Pernah dipasu dulu kan, dipasu kawan lah, dicoba sesok tuh ada empat lah, siap tuh sekali itu saya. Nggak langsung. Sekali itu lah waktu di Subon seketek. Waktu SMP. Itu lah nggak tahu. Nggak lama, dapet lama langsung. Mungkin bisa jadi. Minum enggak lah. Dulu sih pernah coba waktu itu SMA gitu kan. SMA kan masih apa kok, masih uru-uru kawan. Pernah coba seketek tapi enggak dapet rasa gitu. Apa mada yang dapet rasa nih Dario? Mada ya? Pertanyaan apa? Ya sebagai laki-laki kan tentu ada beberapa cabut-cabut sekolah gitu. Oh cabut-cabut sekolah. Apa yang orang rumah Dario yang enggak tahu tentang kenakalan? Kalian rumah tangga kawan. Ditanya di siko orang rumahnya. Itu yakin jawabannya. Kalau orang rumahnya di Siko, postingan di YouTube tonton di orang rumahnya. Iya. Yang nggak tahu lu lah kenakalan. Aduh, Dario. Enggak tahu sadar. Keren. Iya. Tapi bridging sebenarnya marahan ke olahraga. Iya. Coba resmi lah Kan olahraga. Iya. Olahraga yang pernah dulu suka. Bola, badminton gitu. Wes, pas banget. Awal aku tuh pasti pas banget. Terasa dalam episode pas banget. Pas karena tuh. Pas banget jadi. Oh, pandai lo. Iya. Deh itu dah. Masuk ke segmen selanjutnya yaitu Tabox, tantangan Lambox. Apa tantangannya silakan Kintan. Kembali lagi kita di Tabox, tantangan Lambox. Nah tadi Abang
Bang kita terlalu serius ya ngobrol, kita ajak tebak-tebakan apakah bisa serius untuk fokus. Jadi tebakan kali ini kita challenge buat Udario, Dali, Bang Desbi dan Bang Apis untuk tebak gambar. Ini perlu konsentrasi yang luar biasa. Ayo kita tentang dalam waktu 5 detik ya. Ayo langsung kita mulai. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabok. Tidak dapat, padahal tadi serius sekali ya. Oh. Oke. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kucing bab. Oke, lanjut. Ganti, dia salah diganti. Tebak gambar. 1. Buku cerita. Luar biasa. Mantang-mantang menang gitu. Tebak gambar. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Harga pas. 5. Iya. Lagi jawabnya sudah di screenshotnya. Oke. Dimulai dari sekarang. 1, 2, Pohon. 3, 4, 5, 6, Rambutan. 7, 8, 9, 10. Tabok. Soalnya lihat Pohon. pohon rambutan roboh. Iya. Ya kan? Udah bisa Oke. udah. Tebak gambar. 1, 2, Atuh. 3, 4, 5, 6, 7, Batu akik. 8. Iya, betul. Serius? Iya. Batu A. Jeruk kok tuh dikit. Iya. Dah. Nah, ya. 1, 2, 3, 4. Juara cup, 6, juara cup 7, 8. menangkap ular. Iya. Udario diam-diam. Bis dan berarti sudah. Tabok Dario kalah. Lain yang serius, lain lo kiranya yang dapet gitu. Dalip nggak bisa dikalahkan modenya doh. Kecewa ala sepadan gitu. Udario yang serius itu nggak bisa memenangkan tabox kita. Jadi kita dapat kita kasih hukuman besok di event kita besok, kita kasih hukuman buat Udario ya. Ya setuju? Oke. Kita kasih hukuman. Kalau di Siko di lambu, kalau di Siko di tabox di sini. Kalau Siko di tabox, kalau di Lambui bulu di Lambui gitu. Oke. Lambuin dong kikatannya kau. Langsung kita lanjut lagi. Udah selesai ketawa-ketawa dan memikir kerasnya, kita lanjut lagi ke situ. Ke sini aja. Jadi kan wah tadi banyak segmennya dari Tete. Dari pertama Ngobrol. TTS, Tabos. Gimana menurut Apis? Luar biasa sih Riko. Nah Riko yang kalian itu kita bahas ada yang dari yang berat, ringan, santai, sampai yang bermanfaatnya, sampai yang gitu. enggak bermanfaatnya. Tapi dari acok nggak sih di undang-undang Ngobrol podcast. talk show lah, Talk show. Bahasanya biasanya Jarang wak undang orang. iya, apa tuh? Siko lah ya buat. Ya, cok diundang. Tapi biasanya kalau biasanya kan template kan, sejak kapan kontrak ya. Apa motivasi dari you? Ya, yang netizen tadi lah. Gitu. Iya. Tapi Riko cukup banyak insight dari Dario. Maksudnya pemandangan tentang konten kreator di Sumatera Barat. Mudah-mudahan banyak kawan konten kreator yang macam lihat dan dapat inspirasi di situ dan bisalah awak bawa Sumatera Barat kok ke arah yang lebih baik. Dario nggak banyak teris. Oke Padang. Enggak, orang sampai awak tibo. Nah, Udah sampai awak tibo ya Dario. Insyaallah jalan terus. Iya. Kita support bersama. itu support sama awalnya tangkele kan. Tolong kalau Tangkele yang support kami. nggak bisa sebenarnya. Tolong ketika masyarakat Kota Padang adu survei ke rumah sebut nama Dario biar naik elektabilitas masuk partai. Itu mah itu. Oh gitu. Tapi ada Dario keinginan untuk berpolitik gitu. Kok serius atau apa? Enggak, pertanyaan penutup. Iya, Oh, serius. serius ada enggak keinginan untuk Kalau berpolitik? gini enggak, alum lah.
Tawaran-tawaran lo pernah masuk? Masuk Nah, partai-partai. itu. Beberapa. Masa depan ingin berpolitik nanti. Kalau gini belum, tapi nggak tahu bisa. Iya, tapi tawaran menarik pernah nggak? Yang hampir-hampir menarik kalau kita. Ayo dong. Iya. Dari segi nilai berarti. Nggak nilai. Tuh? Posisi. 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 Apa tuh dia? Langsung ke DPR ya. DPR, legislatif, eksekutif. Nah, pilkada. Iya, Oh. pernah hampir pilkada. Dan itu posisinya, wah terbayang apa posisinya? Saya terbayang posisi. Terbayang Terbayang sama posisi. Iya, iya. Itulah pokoknya. Oke, Luar itu biasa. saja. Anda dengarkan ceritanya habis. cukup. Kali dia episodenya di akhir kok nyado punchline ini. Iya. Sekarang dulu. Hanya mau cari punchline. Ayo pencang ya Pak Rizky. Nah, silakan PS pencang dulu. Demikianlah bicara Langkah lagi ya lah, rasul-rasul menutup acara balik. Pas banyak galak tuh langsung cut. Enggak ada. Oh, bisa lagi kok. Nggak, challenge dari yo. Dua kata lucu untuk Sumatera Barat. Oh, dua kata lucu tapi bare. Dua kata baret weh. Iya, dua kali. Nah, iya tentang Sumatera Barat tapi dua kali lucu. Payah tuh mah. Banyak dari. Nah, masuk. Wah, nunggu ya. Iya. Nah, kamera ekspresi kemukuan nunggu dari ngecek dua kata lucu itu. Baret tuh. Sensitif loh. Kalian lah yang ke arah situ. Ya, maksudnya apa pokoknya ini kamu yang punya. Sensitif, Cik lo. Iya. Lucu tuh lebih ke Lucu duo. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di support.